perempuan kuat. Itulah julukan yang layak disematkan pada Lina. Nelayan rajungan perempuan satu-satunya di Desa Matiro Bombang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini setiap hari bergelut dengan ombak dan terik matahari demi mengais rezeki. Kali ini, tim Indonesiaku bertandang ke Sulawesi Selatan untuk mengikuti kisahnya. Kenapa, Bu? Nggak ada yang bantuin kah atau bagaimana? Sudah tidak ada karena orang tua sudah meninggal di umur 12 tahun. Jadi dari usia 12 tahun? Ya, saya mulai. Perjalanan kami awali dari dermaga Kasikebo, Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara. Dari sini, semua kapal ataupun perahu penumpang melayani jalur pelayaran menuju Desa Matiro Bombang, termasuk semua pulau di dalamnya. Rata-rata, perahu tradisional yang disebut Joloro adalah milik nelayan ataupun warga setempat dan beroperasi secara fleksibel, dari pukul 7 pagi sampai 5 sore. Sekarang ini listriknya belum masuk ke desa apa gimana, Pak? Kalau listriknya alhamdulillah sudah masuk, Tapi, hanya masih 12 jam. oh itu pakai tenaga apa? Tenaga mesin diesel, pakai solar. Tapi, masalah listrik hanyalah satu dari tumpukan problema di Desa Matiro Bombang. Hampir 70% warganya berprofesi sebagai nelayan. Cuaca buruk menjadi masalah besar karena belum ada produk turunan yang bisa menjamin ekonomi dalam jangka panjang. Setelah kurang lebih 45 menit waktu tempuh perjalanan, kami tiba di dermaga Pulau Salemo. Dengan total luas mencapai 9,5 km persegi, Desa Matiro Bombang terdiri dari 5 pulau, yakni Gusung Tinggi, Sagara, Sabangko, Sakuala, dan Salemo sebagai pusat pemerintahan. Matiro Bombang sendiri berarti melihat ombak dalam bahasa Bugis yang benar-benar mencerminkan keadaan dari desa. Tujuan kami adalah Pulau Sabangko, sebelah tenggara Pulau Salemo. Di pulau seluas 745 meter persegi ini, kami bertemu Nurlina, atau yang lebih akrab disapa Lina. Perempuan asli pesisir Pangkep ini tercatat sebagai salah satu di antara sedikit nelayan perempuan di Matiro Bombang. Bu, menjaring rajungan kayak gini udah berapa lama, Bu? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun. Memang biasa sendiri? Ya, dari pertama memang saya sendiri. Kenapa, Bu? Nggak ada yang bantuin kah atau bagaimana? Sudah tidak ada karena orang tua sudah meninggal di umur 12 tahun. Jadi dari usia 12 tahun? Ya, saya mulai. Pertamanya sih saya mengikut sama Om. Tapi lama-lama saya punya pikiran sampai gimana saya harus mengikut terus. Jadi saya itu ambil, saya punya perahu, punyanya bapak almarhum, saya pakai itu. Setiap pagi, Nurlina sudah bergelut dengan laut dan menebar jaring untuk mencari rajungan. Perairan Matiro Bombang sendiri dikenal produktif untuk rajungan karena kombinasi faktor ekologi yang sangat ideal bagi siklus hidup rajungan. Mulai dari keberadaan mangrove, sedimentasi pasir berlumpur yang semuanya menyuplai kebutuhan pakan dari rajungan. Dengan kedalaman 5-40 meter, perairan Matiro Bombang juga berada di bagian dangkal Selat Makassar yang suhunya relatif stabil sepanjang tahun. Keberadaan pulau-pulau juga berfungsi sebagai penahan gelombang, sehingga membuat larva rajungan tidak mudah hanyut ke laut. Nah, setelah menebar jaring seperti ini tidak langsung diangkat, tetapi didiamkan kurang lebih selama seharian. Bu, ini udah selesai ya, Bu ya? Berarti besok kita kembali ke sini lagi ya, Bu, buat ngambil ya? Mudah-mudahan dapat rajungan yang banyak ya, Bu ya? Amin. Meski melakoni pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki, nyaris tak ada kesan lelah yang diperlihatkan perempuan 38 tahun ini.
dulu, awalnya Lina dicibir oleh nelayan. Sebagai perempuan, dia dianggap tak mampu berkompetisi di lautan. Tapi kini, Lina membuktikan sebaliknya. Nelayan perempuan juga bisa berdiri sendiri sekaligus mencari penghidupan yang layak. Belajar langsung dari almarhum ayahnya, Lina juga tak kalah terampil memperbaiki alat-alat yang berhubungan dengan nelayan. Melalui keterlibatannya dalam kegiatan sekolah perempuan di desanya, Lina mulai memahami bahwa hak-hak perempuan nelayan seringkali diabaikan. Banyak perempuan bekerja di laut tetapi tidak tercatat sebagai nelayan secara resmi. Lina mengurus kartu nelayan, sebuah identitas penting yang menjadi pengakuan negara terhadap profesinya. Prosesnya tidak mudah, namun ia berhasil. Kartu itu bukan sekedar selembar identitas, namun bagi Lina itu adalah simbol perjuangan, bukti bahwa kerja keras perempuan di laut layak dihargai dan diakui. Keesokan harinya, kami pun bergegas menuju titik jaring diletakkan. Sesampainya di spot, kami menyadari bahwa angin terasa lebih kencang dari biasanya. Ombak pun masih terlihat tinggi. Dan kondisi itu biasanya menjadi pertanda bahwa tangkapan tak akan terlalu banyak. Karena kepiting ini bertelur, jadi biasanya Kalina dan juga para nelayan di sini nih langsung dikembalikan lagi ke air supaya ekosistem bawah laut terjaga. Lina berharap langkah kecilnya bisa membuka jalan bagi lebih banyak perempuan pesisir untuk berani bersuara dan memperjuangkan haknya. Dulu kan kepiting di dekat-dekat aja sini sudah dapat 3 kilo. Nah, di situ saya mencoba dan di dekat aja sudah dapat banyak. Harga kepiting juga bagus, saya coba. Tidak hanya melawan ombak dan cuaca, Lina juga melawan stigma dan batasan sosial yang diwariskan turun-temurun. Pemerintah sih ada bantuannya yang biasanya dia kasih semacam bibit rumput, jaring Dari desa dengan perikanan. Oh, dari perikanan juga. Nah, tapi itu dikasihnya rutin atau udah per tahun? Dan per tahun itu cukupkah untuk bantuan kakak sebagai nelayan di sini? Kalau jaring kepiting sih enggak cukup. Kalau cuma 1 kali dalam setahun kan kita kan tiap harinya memakai. Di Pulau Sabangko, Lina bukan lagi perempuan yang diragukan. Ia adalah nelayan, pejuang pangan keluarga, dan inspirasi bagi generasi muda bahwa laut tidak memilih siapa yang boleh berjuang di atasnya. Atas kiprah dan perjuangannya, di tahun 2021, sebuah penghargaan Humanity Award kategori aktor kemanusiaan lokal berhasil diraihnya. Semua dapat, tapi jarang lah perempuan yang dapat. Ini beberapa kali kami usulkan dari teman-teman yang mengusulkan supaya ini ada beberapa nelayan perempuan dapat juga, tapi tidak ada yang dapat. Cuma saya satu-satunya yang dapat. Ini memang berdasarkan pengalaman juga. Iya. Tapi basicnya kan bisa berenang. Jujur kalau masalah berenang gaya batu. Saya pasrahkan saja. Saya pernah memang bilang sama keluarga, kalau saya ke laut tak diminta-minta kecelakaan di tengah laut, saya pasrahkan diri. Karena saya tidak tahu berenang, baru tidak bawa pelampung juga. Kisah Lina adalah potret nyata kegigihan perempuan pesisir. Selama ada kemauan, keberanian, dan ketekunan, perempuan pun mampu berdiri sejajar, menantang ombak dan membawa pulang harapan dari laut.
Ia bukan satu-satunya perempuan yang menggantungkan hidup dari laut di Pulau Salemo. Rusma, orang tua tunggal bagi 2 anaknya, juga menjadi bagian dari sekitar 3.000 warga yang mencari rezeki dari sumber daya laut. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruh harian rumput laut. Pekerjaan yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sederhana, namun inilah sumber utama kehidupan Rusma. Budidaya rumput laut di kawasan pulau-pulau kecil seperti Pulau Salemo dilakukan dengan cara sederhana, yakni menanam bibit di tali panjang atau long line. Dan sebelum penanaman bibit, peran buruh seperti Rusma dibutuhkan. Sejak pagi hingga sore hari, Rusma duduk bersama ibu-ibu lainnya di pelataran rumah untuk mengikat bibit rumput laut pada tali budidaya. Ibu, tapi berarti kan tadi kalau ibu kan biasanya seharinya 6 bentang ya Bu ya? Rata-rata. Harganya dihargain berapa? 5.000 satu bentangan itu 5.000. Berarti sekitar 30.000. Iya, 30.000. Setiap bentang tali yang ia kerjakan memiliki panjang sekitar 17 meter. Dalam satu bentang, terdapat kurang lebih dari 200 ikatan bibit rumput laut dengan jarak kurang lebih 20 cm antar bibit. Satu persatu diselesaikan dengan teliti karena ikatan yang longgar bisa membuat bibit hanyut terbawa arus. Dari upah 30.000 yang ia terima untuk 6 bentang tali, Rusma seringkali hanya menyisakan Rp10.000 untuk kebutuhan makan sehari-hari. 10.000 dapat apa tuh? Buat beli mie, telur. Makanan hariannya mie aja Bu. Iya, kadang ikan, kadang ada ikan. Ikan di sini harganya berapa? Bisa 5.000 atau 10.000. Itu buat satu keluarga Bu. Iya. Jadi rumput laut ini akan dibawa ke laut oleh para nelayan, yakni bapak-bapaknya, khususnya ditanam di tempat budidaya yang namanya pondasi. Setelah siap, bibit akan dibawa oleh petani ke tempat menanam rumput laut. Total, ada 300 bentang tali budidaya yang dibawa Harje di sampannya. Masuk dalam gugusan Kepulauan Spermonde, Matiro Bombang terkenal sebagai salah satu wilayah yang cocok untuk budidaya rumput laut. Di Spermonde, banyak laguna dan perairan antar pulau dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter, sehingga cocok untuk rumput laut yang tetap membutuhkan sinar matahari. Untuk menanam 300 bentang tali, dibutuhkan lahan setidaknya 500 meter persegi. Sampai di lokasi, satu persatu ikatan dilepaskan dan dibentangkan mengikuti jalur tali yang telah dipasang sebelumnya. Jadi fakta yang menarik dari budidaya rumput laut ini adalah penghasil oksigen untuk bumi sebanyak 70% dan juga mengurangi emisi gas efek rumah kaca. Musim hujan seperti saat ini, bagi sebagian nelayan berarti kesulitan melaut. Tapi bagi petani rumput laut seperti Harje, justru inilah musim yang dinanti. Hujan berarti kadar garam air laut menurun, dan nutrisi yang terbawa dari daratan bisa memaksimalkan pertumbuhan rumput laut. Panennya kalau musim hujan itu kan sebenarnya pertumbuhannya bagus. Kadang 600 bentangan itu 700 sampai 700. Sampai 700. Yang tadinya berapa bentang? Kadang 50. 50 bisa jadi 700. Oh, berkali lipat ya, Pak? Iya. Tapi kalau musim kemarau? Musim kemarau kalau pasang 50 paling 100 saja. Karena kadar air garamnya terlalu tinggi. Di Pulau Salemo, budidaya rumput laut terikat dalam sistem ekonomi tradisional kekeluargaan yang biasa disebut pinggawa sawi. Petani biasanya meminjam modal ke pinggawa untuk kebutuhan tali, rakit, bibit, sampai biaya operasional. Sebagai imbalan, seluruh panen biasanya harus dijual ke pinggawa dengan harga yang ditentukan oleh pinggawa.
Artinya, petani rata-rata hanya menerima harga yang tidak mereka tetapkan sendiri. Kalau musim hujan, biasanya kalau ini panennya kan sekali sampai semusim 5 bulan. 5 Sampai bulan. 5 bulan Bu, istilahnya total istirahat, pengering. Biasa penghasilannya sampai 20-30. 20.000. 20 juta. Wah, 20 sampai 30 juta, Ya. tapi dibagi-bagi. Bagi-bagi. Jadi Kalau 3 orang bagi 3 itu per musim per musim, jatuhnya. 5 bulan. Per 5 bulan ya Ya. dihitung-hitung mah jadinya dapatnya sedikit juga ya, Pak. Sedikit. Karena ongkosnya juga banyak Bu. Apa? Kepotong apa Kita, aja? beli bibit sampai 5.000 per kilo. Kita sebelum itu 1 ton kan perhitungan 1 ton kan 5 juta. Belum ongkos kerjanya ini Bu, ongkos kerjanya kan 5.000. Kalau 100 bentangan kan 500. Nah, berarti kalau sudah 500 kan 2,5 juta. Jadi sudah minim 7 juta lebih. Sampai 10 juta juga ongkosnya Bu, semusim. Dengan harga jual rumput laut Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, Harjo sebenarnya bisa mengantungi uang Rp6 juta setiap panen. Namun jumlah itu harus dipotong untuk modal selanjutnya yang bisa mencapai setengahnya. Sementara, kebutuhan tetap berjalan sampai musim panen selanjutnya. Karena itulah, Harjo sangat berharap bantuan bibit dari pemerintah agar bisa memotong pengeluarannya secara drastis. Tak hanya persoalan hasil laut, aliran listrik dari negara yang tadinya sempat dirasakan warga Pulau Salemo kini sangat dirindukan kembali kehadirannya. Terhitung, sejak tahun 2018, warga tak lagi bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh. Tapi, 3 tahun terakhir benar-benar menjadi ujian untuk warga Matiro Bombang. Di tahun itulah, inverter PLTS yang merupakan jantung pengubah energi surya menjadi listrik siap pakai mengalami kerusakan. Sejak saat itu, sistem PLTS berhenti total. Menurut pihak PLN, mereka juga belum tahu yang pasti yang untuk bagaimana memperbaiki sampai 3 tahun ini belum ada solusi untuk memperbaiki ini. Panel-panel surya masih berdiri di bawah terik matahari, namun tak lagi memberi kehidupan. Jadi untuk kerusakan inverter tersebut sudah diusulkan dan dipatahkan kembali. Namun kalau kami di unit layanan ini kami menunggu perbaikan. Harapannya kami semoga bisa di tahun ini. Sementara Bupati Pangkep, Muhammad Yusran menyebut, keterbatasan anggaranlah yang membuat pemerintah tak bisa cepat bergegas menangani masalah listrik. Kami dari pemerintah tetap pasti akan memaksimalkan, namun tetap ya, dengan anggaran yang terbatas, sedikit demi sedikit, tapi insya Allah kami usahakan akan menuntaskan semua hal tersebut. Tetapi untuk masalah bibit pada nelayan rumput laut, Muhammad Yusran berani menjanjikan untuk memberikan bantuan kepada petani dan buruh. Patut ditunggu, apakah janji ini akan terrealisasi?